Tuan Shuyang. Jadi subjek percobaan rencana kehidupan abadi digital otak manusia, pasang itu, Anda akan jadi koma. Selamanya tertidur, seperti mati. Aku sudah berpikir. Aku bersedia. Namun pernikahan dengan Nyonya Lin akan dimulai dalam 24 jam. Dia sangat mencintaimu. Apakah kamu benar-benar rela meninggalkannya? Ya. Kamu benar-benar mencintaiku? Yang. Pernikahan tinggal 36 jam lagi. Latihan Saat penting, kenapa Kak Kuiper belum datang? Dia sibuk kerja. Harusnya sebentar lagi Semangat ya. Hei, Wan Qing. apa kamu sudah selesai? Siapa kamu? Kenapa ponsel Wan Qing ada padamu? Shuyang, bukan? Mau tahu siapa aku? Ruangan 203, Rumah Sakit Pusat. Datanglah. Chen Tian, aku hanya menikah, apakah kamu perlu bersikap seperti ini? Aku tahu seharusnya aku tidak merasa cemburu pada Shuyang. Tapi, aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Aku kan sudah bilang. Tubuhku bisa untukmu tapi hatiku milik Shuyang. Aku, Lin Wan Qing, bersumpah. Apa yang dimiliki Shuyang? Kamu, Chen Tian, akan memilikinya juga. Oh ya, aku buatkan bubur seafood untukmu. Cepat coba. Tuan Shuyang, Anda diundang menjadi subjek program digitalisasi otak manusia. Setelah eksperimen, Anda akan tertidur selamanya. Sebelum itu, lembaga berharap Anda menikah dan punya keturunan. Kami akan mengurus akhir hidup Anda. Terima kasih sekali lagi. Namun, aku Lin Wan Qing bersumpah bahwa apa yang dimiliki Shuyang, kamu Chen Tian, juga akan memilikinya. Papan tombol panggil. Halo. Mushwe. Apakah kamu sudah memikirkan Nona Qin dari keluarga Qin, Musue, menikah dengan Dr. Shu yang untuk Mushwe? Apakah kamu tahu apa artinya ini? Aku tahu bahwa meskipun aku hanya bisa menghabiskan waktu sebentar bersamamu, aku bersedia menjadi istrimu. Yang, latihan sudah selesai? Musue. Apakah kamu benar-benar bersedia? Maukah kamu menikah denganku? Bersedia. Ayang, kamu ingin menikah dengan siapa? Ayang, Kamu. mau siapa yang nikah sama kamu? Tidak ada siapa-siapa. Kamu salah dengar. Kaget banget, aku kirain kamu gak mau sama aku lagi. Mana mungkin. Maaf ya Ayang, bikin kamu nunggu lama. Perusahaan bener-bener sibuk.
Aku masakin bubur seafood buat kamu. Coba deh. Ternyata sampai bubur yang aku dapat sisa dari dia. Tidak minum. Kenapa? Alergi seafood. Kelihatannya menjijikan. Maaf ya. Aku lupa. Tidak apa-apa. Latihan segera dimulai. Ayo pergi. Oke. Silahkan pengantin pria dan wanita masuk. Ayo pergi. Lihat. Ini aku desain khusus untukmu. Simbol cintaku padamu yang tak tergoyahkan. Suka tidak? Ini desainku sendiri. HMP. Memang dua yang sama. Hei. Baik, aku mengerti. Ayang. Perusahaan ada masalah mendadak. Aku harus segera ke sana, mungkin latihan dihentikan dulu. Tidak bisa selesai latihan? Tidak sempat. Harus segera tanda tangan kontrak. Ayang. 10 menit. Akan kembali 10 menit. Bagaimana? "10 menit, aku akan kembali 10 menit lagi, oke?" Hyung. Gaun pernikahan sudah siap. Besok aku di hotel, datanglah untuk menikahiku. Tujuh tahun cinta. Akhirnya masih salah memilih. Wan King tak ingin aku memberitahumu tentang kita. Malam ini diajak aku ke villa pengantin kalian. Tebak apa yang kami lakukan di sana? Halo, Ayang. Kamu di mana? Aku lagi rapat di kantor. Kenapa? Ayang, aku ada urusan mendesak, nanti bicara ya. Malam nanti pulang, kita ngobrol ya.
Biarpun Shuyang tahu, lalu kenapa? Diam. Aku peringatkan kamu, pastikan tahu posisimu. Di hatiku hanya ada Shuyang. Saya mengerti, Pak Lin. Kalau aku tahu kau berani memberitahu Shuyang tentang urusan kita, aku akan membuatmu membayar akibatnya. Aku tidak akan melakukannya. Aku akan membuat dia pergi sendiri. Pengantin pria, lihat ke kamera. Ayang, apa kau lelah? Mari kita istirahat sebentar. Baiklah. Tuan Lin. Kebetulan sekali. Apa tujuanmu datang kemari? Saya datang untuk sesi foto pernikahan. Yang ini, pacar dari Lin ya. Saya Chen Tian, asisten Pak Lin. Senang bertemu dengan Anda. Tidak ada waktu berbincang. Bahas di kantor nanti. Shuyang, ayo pergi. Pak Shuyang. Saya juga punya seorang pacar yang sama. Seorang pacar yang mencintai saya seperti Lin. Hari ini kami mau foto prewedding. Tapi tiba-tiba dia bilang, dia hamil. Apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan? Aku ingat. Lin, kalian tidak berencana punya anak kan? Sayang sekali. Kamu seumur hidup tidak akan merasakan bagaimana rasanya jadi ayah. Wan King. Iya. Kita. Gimana kalau kita punya anak? Yang. Aku mau fokus karir, gak ingin punya anak. Kamu ngerti aku kan? Ternyata dia bukan gak mau hamil. Cuma gak mau anak dari kita. Yang, kita masih punya beberapa baju pengantin buat dicoba. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Maaf, tunangan saya tidak bisa datang. Tapi dia bilang ada beberapa gaun yang ingin. Pak Lin bantu coba. Kamu tidak keberatan kan? Chen Tian, kamu bicara apa sih? Shuyang, kita pergi. Ayang, dengar-dengar putri besar keluarga Qin dari Shangjing juga akan menikah. Menginap di hotel yang sama dengan kita. Tak disangka, ada yang bisa menjalin hubungan dengan keluarga Qin. Benar-benar ingin lihat siapa pengantinnya. Aku juga sangat menantikannya. Saat kamu lihat pengantin pria besok, apa ekspresimu nanti? Ayang, tinggal 6 jam lagi. Kita akan menikah. Dari kampus sampai gaun pengantin. Sudah bersama 7 tahun. Akhirnya akan menikah denganmu. Ayang, aku cinta kamu. Sudah 7 tahun. Shuyang, aku suka kamu. Aku ingin bersama kamu selamanya. Bolehkah? Tentu bisa. Bodoh kecil. Ayang, kamu mau menikahiku? Lin Wan King bersumpah kepada langit. Aku akan selamanya bersamamu. Sepanjang hidup hanya mencintaimu. Aku mau. Aku tunggu di kamar 303. Ayang, tentang pernikahan, aku masih harus rias. Mungkin malam ini gak bisa menemanimu.
Aku ke Hotel Haitang coba riasan. Besok kamu jemput aku ya. Ayo. Halo. Shuyang. Kamu lihat semua di villa, kan? Benar-benar gak nyangka kamu bisa tahan. Tunanganmu tidur sama pria lain, tapi kamu gak bereaksi. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Aku mau bilang meski Wan King setuju menikah sama kamu, dia bilang rahimnya seumur hidup ini cuma untuk anak kita berdua. Sekarang kamu tahu kan kenapa Wan King gak mau hamil? Oh tidak. Tepatnya. Dia cuma gak mau punya anak sama kamu. Beneran? Kalau dia beneran sayang kamu nggak perlu buktiin terus ke aku seberapa besar dia cinta kamu. Seluruh staf Hotel Haitian mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Nona Qin. Nona Qin, ruang rias siap. Siapkan. Shuyang, nggak nyangka suatu hari kita bakal ketemu lagi dengan cara ini. Masih 3 jam lagi. Aku tunggu kamu datang menjemputku. Ci. Ayang, lihat. Bagus enggak? Ayah. Kamu pakai apa aja bagus. Kamu bisa ngomong yang indah. Kamu hampir sampai. Tinggal 1 jam. Aku ingin kamu cepat jemput aku. Wan King, kamu cantik sekali hari ini. Wan Qing. Ada orang di dekat kamu? Tidak ada. Itu, Ahyang, penata rias manggil aku. Ngobrolnya nanti aja, aku tunggu di bawah. Lagi video call. Kamu nakal banget. Tenang aja. Meskipun menikah dengan Ahyang, aku tidak akan mengabaikanmu. Aku tidak mau nanti, aku mau sekarang. Sudah lihat videonya kan? Gaunku sudah aku coba untukmu, mudah dilepas dari belakang. Oh iya, demi pernikahan kalian hari ini, Wan Qing menemaniku semalaman. Jadi di pernikahan hari ini, dia mungkin memiliki lingkaran hitam di matanya. Kamu tidak keberatan kan? Lin Wan Qing. Dulu aku pikir kamu adalah segalanya dalam hidupku. Sekarang kelihatannya, aku benar-benar badut. Jadi kali ini, aku beri kamu kebebasan. Wan King,
Kamu dan asisten Chen berduaan di ruang rias lama. Jelaskan, kalian berdua tidak mungkin sedang. Asisten Chen masih muda dan penuh semangat. Wan King, kamu mau menikah dengan Shu yang hari ini? Apa kamu tidak takut tidak kuat? Banyak bicara. Kamu pasti Nona Lin, saya yakin Mu Sue. Tidak menyangka kita menikah di hari yang sama. Selamat menikah. Selamat menikah. Sudah lama dengar Nona Qin dari keluarga terhormat, pasti pengantin pria juga tidak kalah hebat. Kesempatan kenal-kenalan. Tentu saja. Tapi kurasa, kamu tidak mau bertemu dengannya. Pernikahan mulai setengah jam lagi. Bagaimana kalau kita lakukan sesuatu yang seru sebelum Shuyang datang? Bagaimana caranya? Mulai sekarang kamu ciuman sampai Shuyang datang menjemputmu. Berani tidak? Cium aku. Cium aku. Oh. Cium aku. Oh. Biar ku beritahu, hari ini adalah hari besar bagiku dan Ayang. Jika yang memperhatikan sesuatu, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Oke, aku tahu. Yang, kau akhirnya tiba. Tahukah kamu betapa bahagianya aku hari ini? Aku akhirnya akan menikah. Mu Sue. Apakah kamu mau menikah denganku? Apa? Apa? Aku bersedia. Tunggu. Ayang. Bukankah datang untuk menikahiku? Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Lin, bukankah kamu selalu ingin mengenal suamiku? Izinkan memperkenalkan kamu. Namanya Shuyang, dia suamiku. Tidak mungkin. Orang yang akan dinikahi Ayang adalah aku. Ayang, dia membohongi saya, kan? Kamu mau kemana? Bukankah sudah menikah? Mau tinggalkan aku? Nona Lin. Shuyang sudah ikut sebuah eksperimen rahasia. Perjalanannya berikutnya. Tidak dapat kami. Bagaimana dengan menikah? Apa itu menikah? Ayang, katakan sesuatu. Apa sebenarnya eksperimen itu? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Hal-hal kamu lakukan sebelumnya. Apakah kamu memberitahuku? Ayang, karena latihan pernikahan aku tidak pergi jadi kau marah, kan? Aku minta maaf. Apakah minta maaf tidak cukup, Ayang? Tidak perlu. Pernikahan hari ini dibatalkan. Mu Sue. Pernikahan kita
Bisa diundur ke waktu lain? Terserah kamu. Ayang, Hei, sedang apa? Ayang, apa yang kamu lakukan? Ayang. Ayang, aku seharusnya tidak sibuk kerja dan ikut latihan. Maafkan aku. Ayang, Ayo pergi. jangan. Tidak boleh. Ayang, jangan pergi. Ayang, jangan pergi. Ayang. Ayang. Wan King. Katakan padaku, kenapa Shuya meninggalkanku? Kenapa? Kenapa dia bersama cewek lain? Wan King. Shu yang mungkin karena aku marah latihan hari ini. Dia menyewa seseorang membuatmu kesal. Tidak apa-apa, dia akan kembali malam ini. Shu yang adalah orang yang sangat picik. Pernikahan sudah dipersiapkan dengan matang, dan pergi sekarang sungguh keterlaluan. Wan King, kau sudah bersama Shu yang bertahun-tahun, kapan pernah melihatnya tidak pulang malam? Jangan khawatir, dia pasti akan pulang malam ini. Kanan. Shu yang tidak pulang setelah pukul 9. Bahkan saat berdebat. Aku ingin pulang. Aku pulang tunggu Shu yang kembali. Aduh, Wan King. tidak apa-apa. Aku jagain dia, kalian bisa pulang dulu. Shu yang memang bajingan. Asisten Chen, aku titipkan Wan King padamu. Aku mau pulang. Wan King, makan dulu ya. Jangan sampai badanmu lemah. Aku masih harus tunggu Ayang kembali. Ayang sebelumnya tidak pernah pulang lewat jam 9. Tapi sekarang sudah lewat jam 9 dan belum pulang. Apa dia benar-benar tidak mau aku lagi? Jangan khawatir. Dia bukan anak kecil lagi. Tidak akan ada apa-apa. Ayang. Itu Ayang pulang. Aku tahu dia tidak akan meninggalkanku begitu saja. Chen Tian, Ya, bagaimana kalau kamu menghindar dulu? Takut Ayang salah paham. kalau begitu. Baiklah. Ayang. Kalian siapa? Bulin, perintah atasan. Karena Pak Shu yang terlibat dalam rencana eksperimen yang rahasia tingkat tinggi, sekarang semua jejak biologis yang ditinggalkannya di villa akan dihapus. Mohon pengertiannya. Apa? Ayang. Kamu benar-benar akan pergi? Kamu tidak perlu berpura-pura sedih di depanku. Aku pergi atau tidak. Kamu tetap bisa baik-baik saja. Ayang, dengar penjelasanku. Hubungan kita sudah selesai. Jadi kamu tidak perlu lagi melapor semuanya padaku atau menjelaskan padaku. Jadi kamu tidak perlu susah payah cari alasan. Aku dan Chen Tian tidak ada apa-apa. Aku tahu tidak suka dia, aku minta dia pergi. Tolong aku. Jangan tinggalkan aku, ya? Tuan Shuyang, apakah ini pakaian Anda?
Ini bukan milikku. Mungkin. Untuk tuan rumah masa depan kamar ini. Kenapa pintu tidak Nun, Bisa buka pintu ini? Atau biar aku Shuyang, Ini kamar yang kita tata bersama. Kamu tidak membiarkan mereka masuk? Apa kamu benar-benar tidak ingin memberikan kenangan sedikit pun buatku? pengen meninggalkan kenangan buat dirimu sendiri. Mungkin ada yang tersembunyi di ruangan ini yang tidak bisa saya lihat. Saya tidak memaksa kamu. Buka atau tidak. Pilihan ada di kamu. Maaf. Di dalam, pakai headphone, mengatur dokumen, tidak dengar kalian ketuk pintu. Kalian mau masuk? Tidak perlu. Ayang. Chen Tian asisten saya. Dia sedang merapikan berkas. Saya lupa memberitahu. Jangan salah paham. Apakah menceritakan apa yang terjadi antara kalian berdua? Atau apakah Anda sedang merencanakan sesuatu yang akan terjadi? Aku mengganggu waktu menyenangkanmu. Ayang. Seharusnya hari ini adalah hari pernikahan kami. Bagaimana apanya? Shuyang. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Wan Qing menunggumu semalaman tanpa makan. Apa tidak berlebihan bicara begitu? Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Jika ada kesalahpahaman, saya minta maaf. Terima kasih atas kerja kerasmu malam ini. Mushwe. Mari kita pergi. Shuyang, kamu. Biarkan dia pergi. Shuyang. Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi. Kamu pulang dulu. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Ayang. Ayang. Wan Qing. Wan Qing. Wan Qing. Apa yang dilakukan Shuyang hari ini memang kelewatan. Tapi, dia pergi juga bagus, kita bisa. Bisa apa? Chen Tian, aku kasih tahu kamu. Tidak peduli Shuyang ada atau tidak. Kamu harus tahu tempatmu. Wan Qing. aku. Aku juga tidak bilang apa-apa kok. Jaket itu apa ceritanya?
Dan kenapa kamu sembunyi di kamar pengantin saya dan Ayang? Jangan kira Apa yang kamu coba lakukan? jangan memprovokasi Ayang. Dia adalah bata saya. Saya lelah. Pergilah. Nona Alain. Terima kasih atas kerjasama. Kami segera pergi. Ayang. Tadi aku ngomong agak keras, jangan dimasukin hati ya. Beberapa hari ini agak abaikan kamu. Itu kesalahan aku. Aku putuskan. Sebelum kamu kembali, aku gak akan makan sepiring pun. Ayang. Kenapa kamu gak balas pesanku? Kamu tahu kalau aku nggak makan, perutku bakal sakit. Aku nggak bercanda sama kamu. Dia benar-benar ngehapus aku. Dia benar-benar ngehapus aku. Alang. Kamu benci aku sebegitu parahnya? Alang. Alang. Perutku sakit. Perutku sakit. Ada yang bisa antar aku ke rumah sakit? Chen Tian. Kamu sedang bebas sekarang? Aku kurang enak badan. Bisa temani aku ke rumah sakit? Malam ini aku ada urusan. Wan King, bisakah kamu bersabar dulu? Aku akan datang setelah selesai. Tapi, Bagaimana? Masih sakit ya? Jangan bergerak dulu, aku buatkan teh jahe untukmu. ayo. Gimana? Untung kamu ada di sini. Kamu punya masalah pencernaan, harus makan tepat waktu. Kenapa gak mau mendengar? Ada kamu.
Aku gak takut. Kenapa aku di sini? Nyonya Lin, untung sebelum pingsan kamu sempat menelpon darurat. Ini pendarahan lambung akut. Kalau terlambat sedikit, bisa bahaya. Terima kasih, dokter. Gak apa-apa. Camus Kesakitan Seperti. Kenapa tidak ada yang mengantar kamu ke rumah sakit? Istirahatlah dengan baik. Wan King, bagaimana keadaanmu? Kemarin aku memang ada urusan hingga terhalang. Aduh, semuanya salahku. Aku tidak apa-apa. Jadi aku akan belikan makanan untukmu, pasti kamu lapar kan? Lihat wajahmu pucat, butuh tambahan energi. Tidak usah. Ada yang ingin saya tanyakan ke kamu. Apa itu? Aduh. Saya selalu tidak paham satu hal. Kenapa? Ayang masih baik-baik saja sebelum latihan pernikahan. Tapi kemarin tiba-tiba mau pergi. Oh begitu. Benarkah? Saya juga kurang tahu, mungkin. Dia marah karena latihan pernikahan. Atau mungkin ada alasan lainnya. Ayang bukan orang yang pendendam. Kecuali sebelum menikah dia mengetahui hal yang tidak bisa diterima. Ah, ini. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu lapar ya, Wan King? Saya akan belikan makanan untukmu. Apakah kamu sudah memberitahunya tentang kita? Belum. Tidak mungkin. Keluarkan ponselmu. Kalau aku tahu, kamu beritahu. Aku tidak akan melepaskanmu. Wan King. Tidak perlu, kan? Berikan padaku. Wan King. Tidak ada kan? Aku bilang kamu terlalu khawatir. Ya, orang selalu bisa berubah, kan? Mungkin saja Shuyang. Ada sesuatu yang membuatnya berubah. Kenapa meragukan aku? Kamu mengerti apa sih? Pasti ada salah paham di antara kita. Ayang pasti masih mencintaiku. Tidak. Perlu berbicara langsung dan menjelaskan semuanya. Wan King, kamu. Kamu masih sakit. Ayong. Setelah lulus, kami akan membeli rumah besar dan mengadakan pernikahan megah. Kita akan bersama selamanya. Bagus. Bersama selamanya dan selama-lamanya. Ayang, kita harus bersama selamanya. Kamu gimana nyetirnya turun?
Lihat mobilku kamu tabrak. Punya mata atau enggak? Ngomong sama kamu nih, gimana sih nyetirnya? Lagi ngapain ini? Maaf bang. Aku nggak sengaja. Berapa biayanya? Aku bayar, maaf. Siapa yang mau uang jelek kamu? Siapa yang kamu ina? Dangar, beri penjelasan hari ini. Hubungan belum berakhir. Jangan berpikir bisa lolos dengan tetap diam. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita bicara. Ada masalah? Kamu tidak bisa naik sepeda? Buta, sangat suoge. Sewai. Hei, aku punya... Apakah kamu Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kamu baik-baik saja? Maaf ya bro. Maaf, Dia ceroboh, kamu bisa memaafkannya. maaf. Bilang bagaimana? Lihat berapa, aku ganti rugi ke kamu. Jangan marah. Maaf, maaf. Hati-hati ya, bro. Terima kasih, kakak. Bagaimana? Kedekuten, ya? Ayo, jangan marah. Aku traktir makan enak. Kenapa diam saja? Dangaria. Aku gak kekurangan uang sebanyak itu. Hari ini aku harus ajar kalian, yang suka meremehkan orang. Shuyang, kenapa pergi setelah menabrak? Putri besar grup Qin akan menikah. Pria itu bernama Shuyang, belum pernah dengar sebelumnya. Katanya dia itu teman masa kecil Nona besar Qin. Ah, kapan giliran keberuntungan itu datang padaku ya? Aduh, kita gak dapat bagian. Jean Gampergy. Mau kemana? Kecelakaan mobil itu belum selesai. Mau kemana kamu? Jangan pergi. Kalian sudah dengar belum? Katanya pengantin pria hari ini, Shuyang, itu tanda tangan semacam kontrak eksperimen baru menikahi Nona Qin. Mereka berteman sejak kecil, tapi tampaknya Shuyang kurang suka sama Nona Qin. Dia ada orang yang disukainya sendiri. Nona Qin merebut Shuyang dari pernikahan orang itu. Wah, ada kejadian seperti ini juga. Kamu pikir Shu yang mungkin melindungi pacar barunya dengan menikahi Nona Qin, ya? Bisa jadi. Tapi itu normal, putri keluarga besar, biasanya egois, rebut suami orang lain juga hal biasa. Benar juga. Jadi maksudnya, Ayang meninggalku melindungiku, kalau tidak kenapa dia berubah begitu banyak? Iya. Pasti begitu. Mu Sue, kamu benar-benar sudah memutuskan? Apakah kamu benar-benar mau menikah denganku? Hyung. Meskipun hanya sehari jadi suami istri, aku tetap mau menikah denganmu. Hari ini adalah saat paling bahagia dalam hidupku. Mu Sue. Terima kasih. Ini adalah uang 4 juta dari lembaga riset untukmu. Mereka khawatir kamu tidak, jadi mereka menyuruhku untuk memberikannya ke... Jangan khawatir, orang tuamu akan kuanggap seperti orang tua kandungku sendiri. Terima kasih. Hah, Shuyang? Jadi kamu kabur dari pernikahan demi uang, ya? HMPH. Beranti. Kamu dari departemen mana? Aku cuma lewat. Ikut kami, kamu mencurigakan. Bukan. Mu Sue. Karena memutuskan ikut proyek eksperimen kematian, ke-4 juta uang ini sudah tak ada gunanya buatku. Sekarang kamu adalah istriku, jadi kamu yang bantu aku menyumbangkan kepada yang lebih membutuhkan. Hal pernikahan dan proyek kematian. Aku belum bilang ke orang tuaku. Mereka berdua. Mulai sekarang, tolong jaga mereka. Shuyang, ini perjanjian proyek eksperimen kematian dari Institut Penelitian, simpan baik-baik. Ayah.
Kamu dandan dulu, aku mau ke tempat pernikahan lihat-lihat. Kamu masih mau merebut Ayangku? Mimpi saja. Orang paling dicintai Ayang, aku. Tapi kamu malah mengancam Ayang dengan aku, benar-benar tak tahu malu. Jangan tatap aku dengan tatapan seperti itu, aku beritahu kamu kalau aku tidak takut. Aku sudah bisa membayangkan. Ayang membuka tudung pengantin. Akan melihat diriku. Betapa bahagia. Betapa terharu. Kepada para tamu terhormat dan teman-teman tercinta. Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menghadiri pernikahan aku dan Musue. Aku dan Musue sudah saling kenal dari kecil, hari ini bisa menikahinya. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Saya tidak akan bicara banyak. Semua ada dalam minuman. Mari bersulang. Sekarang, mari beri tepuk tangan meriah untuk pengantin wanita kita yang cantik, Qin Musue, Nona Qin. Ayang, aku tidak akan biarkan siapapun merebutmu. Sekarang, mari kita undang pengantin pria yang tampan untuk membawa pengantin wanita ke tengah panggung. Ayang, maaf. Aku salah paham padamu. Karena marah, kamu meninggalkanku tanpa kusangka menanggung tekanan sebesar ini. Tidak masalah, Ayang. Kali ini, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bersama. Sekarang kita sampai di momen paling menegangkan dari pernikahan ini. Mari kita undang pengantin pria untuk membuka kerudung pengantin wanita. Ayang, aku sudah menantikannya berkali-kali dalam mimpiku. Akhirnya, hari ini tiba. Aku sangat menantikan reaksimu saat kamu tahu pengantinnya adalah aku. Betapa terkejutnya kamu nanti. Siap tidak? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Dia bukan Nona Qin. Siapa dia? Bagaimana bisa menyusup ke sini? Bagaimana bisa menyusup ke sini? Ayang, kamu senang? Aku sudah tahu tentang kamu dan Qin Musue. Apakah dia memanfaatkan aku untuk memaksa kamu menikahinya? Apa? Ayang, jangan takut. Qin Musue sudah terkendali. Tidak ada yang akan mengganggu kebahagiaan kita. Lin Wanqing kamu hila. Kamu tahu akibat melakukan ini? Aku tidak takut, Ayang. Selama bisa bersamamu, selama bisa menikahimu, aku tidak takut apapun. Ayang, sekarang aku ada di depanmu, kamu tetap akan menikahiku kan? Jangan terlalu percaya diri, Lin Wanqing. Qin Musue, kamu bukan. Chen Tian. Kenapa kamu di sini? Mushwe. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Shuyang. Dan juga, sekalian menangkap seekor tikus yang diam-diam masuk. Lin Wanqing, kamu dan Chen Tian memang tidak terpisahkan. Di satu sisi berpura-pura mencintai Shuyang dan berpura-pura menikah sebagai saya, tapi tetap membawa pacarmu untuk bersenang-senang bersama. Omong kosong. Ayang, bukan seperti yang dipikir, kamu salah paham. Aku tidak punya hubungan dengan dia. Dari awal sampai akhir, aku hanya mencintaimu saja. Kamu pikir aku akan percaya? Wanqing, Diam. Chen Tian, siapa suruh kamu datang? Siapa suruh campur? Semua gara-gara kamu. Ayang salah paham kita. Ayang, aku dan Chen Tian hanya hubungan kerja. Aku janji akan lebih sering menemanimu, oke?
Jangan berbuat seperti ini, ayo pulang. Kerja. Lin Wanqing. Kamu anggap semua orang bodoh, ya? Cium satu. Ayang, apakah karena hari itu latihan pernikahan? Maaf jika membuatmu tidak senang. Aku salah. Seharusnya aku tidak mengacuhkanmu. Aku akan lebih peduli dengan perasaanmu, oke? Ayang, Shuyang sekarang adalah suamiku, harap hormati. Mengenai kamu dan dia sebenarnya hubungan apa? Biarkan dia yang bicara. tidak perlu, Ayang. Kamu percaya padaku, kan? Tidak. Aku mau bilang. Wan King, kalian semua tertipu olehnya. Dia hanya ingin menikahi putri besar keluarga Qin demi uang. Dia adalah lelaki simpanan, pria brengsek. Dia adalah lelaki simpanan, pria brengsek. Dia pria brengsek. Ada kejadian seperti itu. Astaga, Rumor ini besar sekali. Terlalu brengsek, tidak mungkin. Bersama Ayang 7 tahun. Tak mungkin dia meninggalkanku demi uang. Wan King. Awalnya aku juga nggak percaya. Tapi aku melihatnya sendiri. Kamu nggak percaya ya? Ya. Lihat sendiri. Mereka takut kamu nggak nerima nitip ke aku buat kasih ke kamu. Ayo. Ayo teman-teman coba lihat baik-baik ya. Ini semua bukti minta uangnya. Ternyata orang begini adu lelaki brengsek. Bagaimana bisa begitu? Wan King. Kamu selalu tertipu olehnya. Beberapa orang ya di permukaan terlihat jujur dan baik hati padahal sebenarnya. Di belakang tidak tahu. Betapa menjijikannya. Ayang. Ternyata kamu orang seperti ini. Demi uang. Meninggalkan aku, terlalu perasaanku. Mengabaikan perasaanmu. Akhirnya, aku yang salah menilai. Anak manis seperti dia. Bahkan lebih rendah dari anjing. Setelah bertahun-tahun, Wan King, meskipun kamu pelihara anjing, tahu kan anjing itu setia pada tuannya? Tapi dia cuma bebek yang rela jual dirinya demi biaya hidup. Tanpa rasa malu sedikit pun. Omong kosong kamu. Uang itu. Biaya pemukiman dari lembaga penelitian untuk Shuyang. Kalian sama sekali tidak tahu kenyataan. Berani menuduh Shuyang. Kalian pantas. Ayang. Aku beri kamu kesempatan untuk menjelaskan. Cepat beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Ayo, katakan. Masalaku. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Dia tidak bisa menjelaskan. Shuyang, kamu hanya seorang yang suka bermain-main dengan perasaan. 4 juta. Oh, kamu benar-benar menjual dirimu dengan harga bagus. 4 juta ya. Kamu benar-benar menjual dirimu dengan harga bagus. Shuyang. Benar-benar buta mataku, ternyata semua janji manismu selama ini palsu. Bahkan asisten Chen Tian lebih peduli padaku. Benarkah? Setidaknya dia akan melindungiku di depan banyak orang, tapi kamu? Demi uang mau menikahi wanita lain. Tidak. Bergabung dengan keluarga mereka. Di mana harga dirimu? Masihkah kamu yang ku kenal? Terserah kamu. Kalau kamu begitu suka Chen Tian, kenapa nggak menikah dengannya? Kenapa harus menggangguku? Benar, Wan King. Pria brengsek ini nggak layak untukmu. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Wan King, nikahi aku. Aku pasti akan membahagiakanmu seumur hidup. Yang. Kalau masih ragu, aku akan menikah dengan orang lain. Kamu benar-benar membantu saya, Shuyang. Asalkan kamu meminta maaf pada saya dan Chen Tian. Bersumpah tidak berurusan dengan wanita ini lagi. Akan beri kesempatan lagi. Minta maaf kepadanya? Tidak mungkin. Kamu mau menikahi siapa terserah kamu, tidak ada hubungannya dengan saya. Baiklah. Shuyang. Kamu akan menyesal. Chen Tian.
Aku terima lamaranmu. Baiklah. Shuyang. Wanita yang kamu bilang akan kamu jaga seumur hidup akan menikah dengan orang lain. Bukankah kamu merasa sedih sedikit pun? Sudah selesai ributnya? Kalau sudah, cepat pergi. Aku masih harus mengadakan pernikahan dengan Mu Sui. Shuyang. Dasar brengsek. Kau bilang seumur hidup tak akan mengecewakanku, kau bilang akan bersamaku seumur hidup. Eksperimen berbahaya, tingkat kelangsungan hidup 0. Apa yang terjadi? Ani bukan untuk kamu lihat. Ini keabadian digital. Surat perjanjian. Shuyang sudah siap berkorban untuk negara. Kita menikah. Sertifikat pernikahan diperlukan untuk eksperimen ini. Petinggi berharap pahlawan berpartisipasi dalam eksperimen, mampu meninggalkan keturunan. Tidak. Mustahil. Dan jumlah uang yang Anda foto itu bukanlah uang jasa atau mas kawin. Itu adalah tunjangan pemukiman kembali oleh pihak berwenang kepada pahlawan untuk meringankan kekhawatiran masa depan. Tunjangan penyelesaian. Aku salah paham tentang Shuyang. Itu bukan Wan King. Jangan dengarkan omong kosongnya. Eksperimen angka manusia? Tidak pernah dengar. Mereka pasti menyusun ini. Shuyang, jangan kira trik kecil ini bisa membersihkan namamu. Jangan bermimpi. Kamu cuma orang brengsek yang lakukan apapun demi uang. Kakak. Shuyang tidak ambil uang penempatan, malah minta saya menyumbangkannya. Orang seperti dia berani kalian fitnah. Apa kamu tahu? Memfitnah pahlawan. Mengintip rahasia, apa akibatnya? Membawa pergi. Pria itu benar-benar menyebalkan. Apa dia tidak menyadari bahwa wanita muda ini tidak akan pernah berbohong? Ya, tentu saja. Shuyang. Kenapa tidak beritahu lebih cepat? Bukankah aku orang yang paling dekat denganmu? Shuyang. Maaf. Aku salah paham padamu. Aku salah. Demi hubungan kita yang sudah berjalan 7 tahun, aku mohon maafkan aku. Lin Wanqing. Kamu nggak merasa bilang ini sekarang sudah terlambat? Tapi aku juga dibutakan oleh Chen Tian. Aku juga korban. Aku mencintaimu. Kenapa nggak bilang lebih awal? Kalau aku tahu, mana mungkin aku biarkan kamu terluka. Kenapa kamu diam-diam ikut eksperimen berbahaya ini? Terlepas dari faktanya, bukankah kamu juga salah? Lin Wanqing. Kita udah putus hubungan. Aku udah nggak ada urusan sama kamu. Urusanku. Kenapa harus aku jelasin ke kamu? Bukan begitu, Ayang. Kamu bilang mau bersamaku selamanya, kamu bilang mencintaiku. Jangan marah lagi. Jangan ikut eksperimen berbahaya itu, ayo kita pulang. Tidak bisa kembali. Lin Wanqing. Kita sudah tidak bisa kembali. Sudahlah kamu pergi. Aku masih harus menikah dengan Muswe. Tidak bisa. Ayang, jika kamu menikah, harus dengan aku. Aku tidak izinkan kamu menikahi wanita lain. Jangan ganggu Shuyang lagi, kamu tidak pantas. Ayang. Kamu pernah bilang mau bersama aku selamanya, apa kamu sudah lupa? Sudah 7 tahun kita bersama. Apa harus berakhir tanpa sedikit pun harga diri? Iya. 7 tahun. 7 tahunnya. 28 musim. 2000 lebih hari dan malam. Kita telah melihat begitu banyak matahari terbit bersama. Kenapa kita tidak bisa punya hari esok? Kenapa kita tidak bisa punya masa depan? Ayang.
Aku tidak bisa jauh dari kamu. Kita selalu bersama, oke? Kita akan punya banyak anak yang lucu. Tapi aku tidak ingin punya masa depan denganmu. Bawa dia pergi. Tidak, Shuyang. Kenapa kamu mengecewakan aku? Aku tidak terima, kenapa bukan aku di akhir? Shuyang. Cantik sekali ya. Kamu juga Ayah. enak sekali. Serious? Setelah makan, aku belikan lagi. Oke. Ada apa? Si Kessel Rakus Kuma Ingat Makan Tali Sepatu Terlipas. Gimana kalau nanti jatuh? Setelahnya kamu akan jaga aku, kenapa aku harus takut? Iya, ayo jalan. Maaf. Kenapa kamu? Ngapain datang ke sini? Kamu sudah mengambil orang yang aku cinta. Kamu datang untuk menertawakan aku kah? Aku belum sebosan itu. Aku datang untuk memberitahumu. Ayang sudah pergi. Tuan Shu, mobil sudah siap, bisa segera ke lab. Mushwe. Aku harus pergi. Terima kasih telah membantu menyelesaikan pernikahan ini. Bisa pergi nanti kan? Kita belum punya anak. Aku sudah tak peduli dengan hidup mati, tapi aku tak bisa hancurkan hidupmu. Aku bisa menunggu kamu sampai kamu kembali. Mushwe. Aku tidak ingin membohongimu. Orang yang kucintai. Selamanya berusia 22 tahun. Masih mahasiswa Lin Wan Kuing. Setiap kali aku menutup mata, dia berdiri di kenangan dan tersenyum padaku. Seperti Cahaya Bulan Yang Sira. Kami tidak memiliki hubungan suami istri. Dia bilang yang dia cintai adalah Lin Wan King yang berusia 22 tahun. Gadis yang tersenyum dan melambaikan tangan padanya dalam kenangan. Tidak ada yang bisa menandingi orang dalam kenangan. Termasuk kamu. Aku mohon padamu. Biarkan aku bertemu dengan Ayang untuk terakhir kalinya. Ayang sudah pergi. Kamu tidak bisa bertemu dengannya lagi. Sebelum pergi, dia menyuruhku memberikannya padamu. Ayang. Salah melaporkannya. Jaga dirimu baik-baik. Kau sudah mati atau belum? Bagaimana Ayang bisa punya teman Chen Tian? Bagaimana Ayang punya teman Chen Tian? Aku jelas sudah memperingatkan Chen Tian. Kenapa dia berani menghubungi Ayang? Shuyang. Hari itu di villa, kamu melihat semuanya kan? Aku tidak menyangka kamu begitu tahan. Tunangan tidur dengan pria lain. Masih tidak bereaksi ya? Aku hanya ingin memberitahu, meskipun Wan King setuju untuk menikah denganmu. Tapi sebagai kompensasi, dia bilang seumur hidupnya hanya bisa mengandung anak dari kami berdua. Sekarang kamu tahu kenapa Wan King tidak mau hamil. Oh tidak. Yang lebih tepat, dia tidak mau punya anak denganmu. Punya anak.
Kapan aku setuju untuk memberinya anak? Untuk pernikahanmu, Wan Qing menginap bersamaku semalaman tadi. Jadi, Wan Qing memiliki lingkaran hitam di bawah matanya saat pernikahan. Kamu tidak keberatan, kan? Ternyata Ayang sudah tahu. Chen Tian terus memprovokasi Ayang. Apakah kamu sudah mati? Jika aku jadi kamu, aku pasti tak sanggup lagi menjalani hidup. Tidak heran kamu ingin berpartisipasi dalam eksperimen bunuh diri itu. Kamu tidak takut, kan? Dasar pengecut. Jika kau bahkan tidak cukup berani untuk mati, maka aku akan menertawakan diriku sendiri sampai mati. Oh ya, aku bantu pikirin, waktu kamu mati ada musik yang cocok. Apa itu namanya? Cinta adalah cahaya, jadi kamu bersinar. Aku lihat kali ini kamu pasti mati. Tapi Shuyang, kalau kamu mati itu bagus. Setelah kamu mati, Wan Qing jadi milikku. Sebetulnya, wanita itu bodoh, banyak uang, dan sok tahu. Sombong sekali. Kalau bukan karena uangnya, aku benar-benar tidak mau melayani dia. Chen Tian. Ternyata kamu dalang yang membuatku kehilangan Ayang. Panik ya. Ini aja sudah gak tahan. Tenang saja Shuyang, setelah kamu mati, aku akan baik-baik jaga Lin Wanqing untukmu. Saat itu, aku akan meletakkan fotomu di kamar pengantinmu yang kamu atur dengan teliti. Lalu setiap hari, berpesta ria dengan Wanqing. Ternyata Ayang menanggung begitu banyak sendirian. Ternyata Chen Tian yang imut ini selalu memancing Ahyang. Sudah 7 tahun menjalin hubungan. Haruskah membuat semuanya menjadi benar-benar berantakan? Tidak heran kamu begitu teguh. Tapi kenapa bahkan kamu meninggal pun tak memberitahuku? Apakah kamu begitu membenciku? Shuyang. Aku suka kamu. Aku ingin bersama kamu seumur hidup. Apakah boleh? Tentu saja. Bodoh kecil. Ayang. Kamu mau menikahiku? Aku, Lin Wanqing bersumpah pada langit, akan selalu bersamamu. Seumur hidup hanya mencintaimu. Aku mau. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku mau. Pada akhirnya, aku tetap tidak menjadi pengantin Ayang. Aku yang membuat Ayang hilang. Wan Qing. Kamu di mana? Kenapa tak pulang? Aku sangat rindu padamu. Aku merasa sedikit tidak enak, cepatlah pulang. Tunggu aku di rumah, aku segera pulang. Kamu pulang. Makanannya sudah siap. Mari makan. Wan Qing. Foto aku dan Ayang mana? Siapa mencopot foto kami? Melakukannya, bikin penglihatan tidak enak. Jadi aku copot semua. Siapa yang menyuruhmu mencopotnya? Wan Qing, kita harus melihat ke depan. Karena pria brengsek yang menipu perasaan itu sudah menikah dengan wanita lain.
Mulai sekarang, kita bisa bersama-sama dengan semestinya. Besok aku akan memajang foto kita. Di sana. Apa tidak kamu sedang sakit? Itu semua hanya menipu kamu. Kalau aku nggak bilang begitu, gimana kamu bisa meninggalkan beban itu dan datang bersamaku? Ternyata semua sebelumnya adalah kebohongan Chen Tian. Sekarang kelihatannya pilihanmu benar. Shu yang itu pria brengsek, gak layak dapat pengorbananmu. Akulah yang paling mencintaimu. Kalau gitu, aku harus benar-benar berterima kasih padamu. Berterima kasih untuk apa? Mulai sekarang kita menjalani hidup yang baik. Lebih baik dari apapun. Iya. Hari ini hari baik untuk memulai lagi. Bagaimana kalau kita minum beberapa gelas? Untuk merayakan. Baik. Ayo Wan King, kita rayakan hidup baru. Cheers. Oke. Wan King, aku berencana kita menikah dalam seminggu. Setelah pernikahan, kita pergi bulan madu ke luar negeri. Tanpa Shu Yang, kita bisa bersenang-senang. Cool. Tidak benar. Ada masalah dengan minuman ini. Lin Wan King, kamu gila. Bukankah kamu bilang akan selalu bersama denganku? Yang kamu katakan tentang selamanya. Lin Wan King. Kamu gila. Kamu benar-benar meracuni aku. Ayang. Kehidupan ini aku melakukan terlalu banyak hal menyakiti kamu. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Presiden grup Lin Lin Wan King ditemukan meninggal pukul 9 pagi. Di villa milik keluarga. Di sebelahnya ada tubuh seorang pria bermarga Chen. Tuan Shuyang. Apakah ada yang mendesak yang perlu Anda tangani? Tidak. Tidak ada lagi. Orang lama, cerita lama. Juga tidak ada hubungannya dengan saya nanti. Ayang. Ayang. Wanching.